Recording in progress. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kita ketemu lagi nih di TKA sesi 1 Bahasa Indonesia di hari Rabu. Oke, teman-teman, kita melanjutkan materi di hari Senin tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra. Nah, kalau di hari Senin kita sudah membahas tentang unsur intrinsik dari puisi lama. Nah, maka di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik drama. Tidak hanya intrinsik ya, tapi juga ekstrinsik. Nah, kira-kira apa aja? Nah, nanti kita akan mempelajari materi secara tuntas. Nah, namun kita seperti biasa akan mengerjakan soal pretest terlebih dahulu untuk menguji seberapa paham sih kita tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik drama ini. Oke, Bu Dinda izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, semoga sudah terlihat ya di layar kalian. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang unsur intrinsik dari puisi lama, maka kita sekarang akan membahas soal yang berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari drama. Kemarin kita sudah mengerjakan soal nomor 1 sampai 5, maka kita lihat selanjutnya yaitu nomor 6 tentang drama. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasannya ada eh, adegan dari drama itu sendiri untuk soal nomor 6 dan 7. Kita langsung ke soalnya ya. Konflik yang terjadi dalam kutipan drama tersebut adalah, oke, kita lihat teman-teman dari teks drama ini. Kita lihat pilihan dulu ya. Yang A, antara Ibu dan Sari mengenai cara mendidik Andi. Yang B, konflik antara Andi dengan kegiatan kampus yang menyita waktunya. C, konflik batin ibu antara rasa khawatir dan keinginan untuk mempercayai anaknya. Yang D, konflik fisik antara ibu dan Andi. Yang E, konflik antara Sari dan Andi. Oke, kita lihat bacaannya. Di situ ada dialog untuk ibu, mendesah panjang, sudah jam 5 dia biasanya pulang jam 4. Nah, di sini berarti dia menggambarkan bahwa si ibu ini merasa khawatir gitu ya. Terus Sari dengan menangkan keluar dari rumah mendekati ibunya. Ibu, jangan khawatir, Andi pasti sedang ada kegiatan di kampus. Ibu, kegiatan-kegiatan itu selalu alasannya Sar. Aku dengar dia sering terlihat di warung internet. Aku, nah di situ ada jeda ya, maksudnya ada keraguan. Aku takut dia mengulangi kesalahan kakaknya. Jadi si ibu ini memiliki ketakutan tersendiri begitu. Kemudian Sari menenangkan kembali bahwasanya Andi itu berbeda, dia tahu batas, ibu harus percaya padanya. Lalu ibu mengusap kacamata yang berkabut, tapi kenapa dia tidak pernah bercerita? Dulu kalian berdua selalu bercerita pada ibu, sekarang kemudian ditambahi dengan Sari, mungkin dia hanya butuh ruang, Bu, kita harus memberikan kepercayaan. Nah, tiba-tiba ada adegan suara motor mendekat dan berhenti. Andi melompat dari motornya dengan wajah sumringah. Andi di sini berdialog bahwasanya, Ibu Sari lihat ini, aku juara 1 lomba karya tulis ilmiah, ini hadiahnya. Oke, jadi dari teks drama ini kita bisa tahu ya teman-teman bahwasanya ada sebuah situasi di mana si ibu ini menunggu Andi pulang. Nah, ibu khawatir bahwasanya Andi ini akan melakukan kesalahan yang mengulangi kesalahan kakaknya begitu. Kemudian apa namanya? Sari itu berusaha untuk menenangkan si ibu agar tidak khawatir. Nah, ternyata terus di sela-sela ketika menunggu si Andi ini, tiba-tiba Andi datang dengan membawa piagam bahwasanya dia menang lomba karya tulis ilmiah. Oke, dari sini kita tahu bahwasanya konfliknya adalah kekhawatiran si ibu. Jadi, kalau kita lihat dari A, B, C, D, E, maka yang paling tepat adalah yang C. Nah, kenapa? Sesuai ya bahwasanya si ibu tadi itu merasa khawatir dan ibunya pengen mempercayai anaknya, tapi ibunya itu masih kayak trauma, masih takut begitu. Jadi konflik yang ada di dalam kutipan drama tersebut adalah yang C. Oke, kita lihat lagi yang 7. Watak tokoh ibu dalam kutipan drama tersebut digambarkan melalui alat tempat dan waktu. B. Dialog
dialog tokoh lain dan kostum, dialog tokoh itu sendiri dalam petunjuk lakuan, alur dan latar sosial, kostum dan tata panggung. Oke, di bacaan ya teman-teman di teks itu tidak dijelaskan bagaimana kostum ya kan, bagaimana tata panggungnya. Hanya saja kita tahu di situ bahwasanya latar tempatnya ada di teras rumah. Nah, waktunya adalah sore hari karena tadi ya jam 5 sore. Nah, tapi kita eh, kembali lagi ke soal watak ya. Watak itu berarti bagaimana sih sikap ibu itu dapat digambarkan di dalam drama tersebut. Kira-kira kalau kita lihat watak si ibu yang merasa khawatir, yang takut untuk mempercayai anaknya, takut anaknya mengulangi kesalahan, nah itu dapat ditunjukkan melalui apa kira-kira? Kalau kita lihat ABCDE-nya, maka yang paling tepat adalah yang C, dialog tokoh itu sendiri dan petunjuk lakuan. Mengapa? Kalau kita lihat teman-teman di sini bahwasanya di dialog itu sudah sangat jelas ya bahwasanya perlakuan ibu atau rasa khawatir ibu itu sudah terjawab dari dialog itu. Kemudian petunjuk lakuan. Jadi petunjuk lakuannya adalah si ibu ini mendesah panjang. Kan kayak gitu. Nah, kan menunjukkan bahwa dia tuh ada kekhawatiran sendiri gitu kan. Jadi ada penunjuk lakuan, terus juga ada yang mengusap kacamatanya yang berkabut. Nah, berarti kan berkabut itu berarti kan dia sudah apa ya mulai was-was gitu ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya watak ibu itu digambarkan melalui dialog si ibu sendiri atau dialog tokoh itu sendiri dan juga petunjuk lakuan. Kalau latar tempat dan waktu dia tidak terlalu menunjukkan karakter ibu ya atau watak si ibu ini karena cuma ya udah latarnya di depan rumah terus waktunya sore hari tidak ada yang lain gitu kan. Nah, kalau dialog tokoh lain dan kostum, nah tokoh lain ini kan Sari dan Andi kan. Nah, di situ kan dia fokusnya ya wis berarti Sari dan Andi bukan watak si ibu ini begitu. Dia tidak menciptakan watak si ibu. Lalu tidak ada juga gambaran kostum di situ kostumnya bagaimana. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat situasinya karena di rumah dan sedang menunggu anaknya ya pasti kostumnya ya pakaian sehari-hari begitu ya. Kemudian yang D, alur. Nah, alurnya juga tidak terlalu menggambarkan karena alurnya ya wis dari ibu yang menunggu Andi, terus tiba-tiba ibu merasa khawatir dan ditenangkan oleh Sari. Kemudian mulai meredanya ketika Andi sudah pulang dan itu belum seberapa menggambarkan si karakter ibu ini. Jadi untuk yang kostum, ya, tadi kostum sudah kita bahas ya. Nah, tata panggung kita juga tidak tahu kan letaknya seperti apa, tidak dijelaskan. Maka yang paling tepat adalah yang C, dialog tokoh itu sendiri dan petunjuk lakuan. Kita lihat nomor 8. Wah, ini juga ada kutipan drama, hampir sama ya. Kita lihat soalnya dulu. Bukti yang menunjukkan bahwa tokoh Maya mengalami gangguan psikologis akibat rasa bersalah ditunjukkan pada bagian. Nah, kita lihat yang bacanya dulu. Di situ ada adegan bahwasanya latar tempatnya ada di ruang tamu yang sederhana di malam hari dengan kondisi hujan deras ya. Kemudian ayah seperti berjalan mondar-mandir. Jadi kayak khawatir ya. Dia bilang mau pulang jam 8, sekarang sudah pukul 11. Nah, karena ada tanda seru, maka dia apa ya, gambarannya adalah dia itu atau si ayah ini sedang gelisah atau juga ada rasa marah begitu. Kemudian si ibu dengan adegan duduk di sofa meremas-remas ujung selimutnya. Tadi siang dia baik-baik saja bahkan menyanyi di kamarnya. Kemudian ayah itu yang membuatku semakin khawatir. Setelah kejadian itu dia tidak pernah benar-benar baik-baik saja. Kemudian ibu, jangan bilang begitu dengan suara yang bergetar. Artinya kalau mau suara bergetar itu kan berarti kan menahan nangis ya teman-teman ya. Kemudian ayah, kita harus menghadapi kenyataan kecelakaan yang menewaskan sahabatnya itu. Nah, belum sampai menjelaskan lagi, ibunya menutup telinga nih. Cukup, aku tidak tahan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian Maya dengan tidak menatap aku, oh, mohon maaf. Kemudian sebelum itu ada adegan bahwasanya pintu depan terbuka pelan, Maya masuk dengan tubuh basah, kuyup dan tatapan kosong. Ibu bilang, Maya, nak kau di mana saja?
Terus Maya dengan tidak menatap, aku ke pemakaman Bu, aku ingin minta maaf pada Sisi. Kemudian ayahnya menenangkan dengan mendekat dengan suara yang lembut. Padahal tadi di awal kan sempat ada rasa khawatir yang hampir marah gitu kan. Nah, itu bukan salahmu. Terus tiba-tiba Maya berteriak nih, tapi akulah yang menyetir ya, akulah yang memilih jalur itu. Dengan tiba-tiba jatuh, terduduk dan menangis sesenggukan. Aku mendengar suaranya tadi di kuburan, dia bilang tidak apa-apa. Oke. Dari sini kita tahu ya bahwasanya si Maya ini merasa menyesal bahwa sahabatnya itu meninggal di saat Maya yang menyetir dan memilih si jalan tersebut. Nah, kita lihat yang menunjukkan bahwa tokoh Maya mengalami gangguan psikologis adalah kita lihat yang A. Ayah berjalan mondar-mandir dan ibu meremas-remas selimut. Ini tidak sesuai ya, karena kan yang ditanyakan adalah Mayanya. Lalu yang B, Maya pulang dengan tubuh basah kuyup dan tatapan kosong. Nah, B ini juga tidak sesuai karena apa? Karena kan di situ memang eh, kondisinya sedang hujan deras, maka sudah sangat wajar apabila tubuhnya itu basah kuyup begitu. Nah, tatapan kosong itu tatapan di mana dia tuh bingung, dia tuh nggak tahu harus apa, dia merasa menyesal. Nah, makanya dia tuh ada adegan tatapan kosong. Kemudian yang C, ibu mengatakan bahwa Maya menyanyi di kamarnya. Nah, ini juga bukan gangguan psikologis ya, karena memang ibunya yang melihat sendiri bahwasanya si Maya ini menyanyi di kamarnya. Kemudian yang D, Maya berteriak, tapi akulah yang menyetir ya. Nah, ini juga bukan gangguan psikologis. Kenapa? Karena di situ dia menjelaskan bahwasanya aku yang nyetir gitu dengan nada yang berteriak. Artinya dia itu marah dengan dirinya sendiri, teman-teman gitu. Nah, lalu yang E, Maya mengatakan bahwa ia mendengar suara Sisi dari kuburan. Nah, ini adalah contoh gangguan psikologis. Kenapa, teman-teman? Karena dia dihantui rasa bersalah, maka sampai dia tuh mendengar suara Sisi atau sahabatnya dari kuburan bahwa Sisi itu bilang kalau tidak apa-apa begitu. Padahal kalau orang meninggalkan ya sudah berbeda alam begitu. Jadi, saking rasa bersalahnya itu menempel di dalam diri Maya, akhirnya si Maya ini seolah-olah mendengar suara Sisi dari kuburan. Maka gangguan psikologis dari adegan drama tersebut yang ya teman-teman ya. Lanjut yang nomor 9. Nah, ini juga ada kutipan drama ya tentang mahar perak namanya. Oke, kita lihat bacaannya dulu. Mohon maaf, soalnya dulu. Aspek biografis yang mungkin melatar belakangi penulis drama Mahar Perak adalah aspek biografis itu berarti latar belakang si penulis. Oke, kita lihat kutipannya ya. Adegannya adalah di depan rumah sederhana dengan Mbok Darmi sedang membersihkan lesung jamu. Riana mendatangi dengan langkah cepat memegang smartphone. Riana, dengan suara datar, Mbok, saya tidak perlu warisan lesung dan numpang itu. Saya minta yang lain saja. Kemudian, mendengar ucapan si Riana, Mbok Darmi berhenti bekerja dan memandang Riana. Loh, ini bukan sekedar lesung, nak. Ini adalah belum sempat selesai berbicara. Riana menyela, saya tahu ini adalah warisan turun-temurun. Tapi lihat saya, Mbok, dengan memegang smartphone-nya ya. Jadi, tapi lihat saya, Mbok, gitu. Dunia saya ada di sini. Pekerjaan saya adalah bernegosiasi dengan klien, bukan menumbuk jamu. Apa gunanya benda kuno ini bagi saya gitu. Si Mbok Darmi bilang dengan suara yang bergetar, di lesung ini terkeringat leluhur kami. Dari sini jamu-jamu ini menghidupi dan menyembuhkan banyak orang, termasuk biaya sekolahmu sampai jadi orang pintar. Mahar perak yang kau anggap berharga itu nilainya tak sampai setengah pengabdian lesung kayu ini. Oke, Riana terdiam dan menuntut lesung yang tidak, yang tadi dianggapnya tak bernilai. Nah, aspek biografisnya adalah yang A, kekhawatiran penulis akan punahnya profesi penjual jamu tradisional di era globalisasi. Yang B, pengalaman penulis sebagai seorang marketing officer di perusahaan multinasional. Yang C, ketertarikan penulis pada perkembangan teknologi smartphone baru. D, minat penulis yang mendalam terhadap sejarah perdagangan perak. Yang E, pengalaman pribadi penulis dalam berkonflik dengan anaknya yang tentang warisan. Oke, biografis. Biografis itu kan berarti kan dia ada aspek latar belakang ya. Ada latar belakang kenapa si penulis ini membuat
drama yang seperti itu. Nah, drama itu selain ada unsur intrinsik juga ekstrinsik. Salah satu ekstrinsik atau yang membangun dari luar, salah satunya adalah biografis atau latar belakang si penulis. Kalau kita lihat dari dramanya, yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Di situ kita tahu ya teman-teman bahwasanya dulu jamu yang ditumbuk itu dia masih sangat populer, ya kan? Bahkan sering menyembuhkan banyak orang. Tapi karena adanya perkembangan zaman dengan smartphone yang begitu apa ya, pesat perkembangannya, komunikasi, teknologi dan lain-lain itu semakin pesat, akhirnya tidak banyak ya anak muda zaman sekarang itu mau melanjutkan profesi sebagai tukang jamu. Dia akan lebih memilih bekerja melalui handphone atau smartphone. Karena apa? Lebih mudah, lebih praktis, ya kan? Nah, jadi dari drama yang sudah kita baca, bahwasanya di situ penulis memiliki khawatiran, teman-teman. Bahwasanya eh, profesi penjual jamu ini bisa saja punah adanya era globalisasi. Karena kita tahu bahwasanya di era sekarang apa-apa HP, ya kan? Mau kalau dulu orang gak tahu jalan, yang ditanyakan adalah orang sekitar. Sekarang dengan adanya HP, apakah orang sekitar ditanya? Tidak, pasti dia langsung menggunakan Google Maps, ya kan? Kalau dulu kita sekolah atau apa berangkatnya pakai angkutan umum atau tidak sepeda begitu ya, sepeda ontel kalau kita bilang ada angkutan umum, ada angkot, ya kan, busway atau bis gitu kan. Tapi karena adanya perkembangan zaman, adanya driver online gitu kan, kayak Gojek, Grab, terus Shopee kayak gitu-gitu. Nah, itu kan juga merupakan perkembangan zaman ya, teman-teman. Akhirnya apa? Banyak kayak angkutan umum seperti angkot, begitu beca, itu mulai sepi karena adanya si driver online atau ojek online ini gitu kan. Nah, jadi semua itu akan tergantikan, teman-teman. Nah, si penulis memiliki khawatiran juga bahwasanya profesi penjual jamu tradisional ini akan kalah di era globalisasi karena ketika anak turunnya itu tidak mau untuk melanjutkan usahanya, melainkan memilih usaha yang lebih praktis dan lebih mudah begitu. Jadi nomor 9 yang tepat adalah yang A. Kalau yang B, pengalaman penulis itu juga tidak jelaskan kan, maksudnya ada pengalaman di situ. Terus yang C tidak bahas tentang teknologi smartphone, yang D sejarah perdagangan perak itu tuh hanya kiasan teman-teman ya. Mahar perak itu hanya kiasan. Kemudian pengalaman pribadi juga tidak ada dituliskan ya bahwasanya berkonflik dengan anaknya tentang warisan. Nah, yang dikonflikkan di sini kan bukan tentang warisannya, melainkan tentang profesinya itu tadi. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut nomor 10. Nah, di 10 ini juga ada lagi teks drama. Kita lihat soalnya dulu. Unsur ekstrinsik yang paling dominan mempengaruhi penokohan dan konflik dalam drama Merah Jambu adalah, oke, kita lihat. Jadi di situ tokohnya ada Dewi sebagai ibu rumah tangga dan Sari tetangga baru. Oke, kita lihat adegannya. Adegannya di pagar rumah sambil memakai jilbab lebar. Dewi sedang menyiram tanaman. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya kondisinya. Dewi ramah pagi Bu Sari, jilbabnya bagus sekali, warnanya cerah. Sari membalas dengan tersenyum. Terima kasih Bu Dewi. Terus Bu Dewi, kalau boleh tahu, dari dulu saya penasaran, apa benar seperti kata orang, perempuan yang pakai jilbab lebar itu biasanya sok suci, gitu. Si Sari dengan ketawa, wah kalau soal itu jilbab saya ini cuma kain Bu, sama seperti baju ibu yang warnanya merah muda itu, apakah ibu memakainya karena sok manis? Nah akhirnya disindir balik ya. Terus Dewi mengatakan tertawa, fair enough, sudah saya paham, maafkan pertanyaan bodoh saya. Nah jadi di kalangan kita ya teman-teman bahwasanya sering menganggap bahwasanya orang yang memakai jilbab yang panjang, yang lebar begitu kan, selalu anggapannya adalah ah sok suci kamu. Nah, itu yang terjadi di dalam percakapan drama ini. Oke, kita lihat unsur ekstrinsik yang paling dominan mempengaruhi penokohan dan konflik. Nah, penokohan dan konflik itu artinya berarti bagaimana tokoh dan konflik itu terjadi di dalam drama.
Kita lihat yang A, unsur ekonomis terkait dengan harga jilbab. Nah, sedangkan yang dibahas bukan soal harganya. Lalu yang B, unsur historis terkait dengan sejarah penggunaan jilbab. Di situ juga tidak membahas tentang sejarah penggunaan jilbab itu bagaimana, ya kan? Yang C, unsur kultural terkait dengan tradisi berbusana suatu daerah. Nah, yang C itu juga bukan, karena di situ tidak ada tradisi khusus ya tentang berbusana. Kemudian yang D, unsur religius terkait dengan kewajiban berjilbab dalam agama. Oke, di situ memang ada unsur religius, karena ada yang menjelaskan tentang unsur pakai jilbab lebar itu biasanya sok suci gitu kan. Nah, tapi teman-teman kita tidak membahas tentang di situ atau tidak membahas soal religiusnya. Karena di situ kan si Ibu Dewi ini bertanya bahwasanya apa benar sih kalau orang yang pakai jilbab lebar itu biasanya sok suci. Nah, itu nah dengan entengnya atau dengan apa ya enjoy saat itu menjawab apa baju yang ibu kenakan itu berwarna merah muda karena perasa sok manis. Nah, akhirnya ditimpali dengan begitu. Jadi tidak ada yang menjelaskan tentang eh, teori dalam agama bahwasanya jilbab lebar itu harusnya seperti apa di dalam agama Islam, kenapa? Nah, itu kan tidak dijelaskan. Maka unsur religius ini juga kurang. Karena si Dewi ini tidak, sorry, si Sari ini tidak apa ya istilahnya menceramahi, melainkan menjawab dengan santai dengan pertanyaan yang serupa begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang unsur sosiologis terkait dengan prasangka dan stereotip dalam masyarakat. Nah, adalah jawabannya. Kenapa? Terkait dengan prasangka, kita lihat bahwasanya di sini apa benar? Nah, kata ini kan berarti kan prasangka ya teman-teman. Seperti kata orang, perempuan yang pakai jilbab lebar itu biasanya sok suci. Nah, itu kan prasangka dan stereotip dalam masyarakat atau yang biasanya didesas-desus di dalam masyarakat bahwasanya itu walaupun jilbab lebar tapi dia itu sok suci banget gini-gini gini. Nah, jadi dia itu masuk ke prasangka atau di unsur sosiologis. Jadi yang benar adalah yang E. Oke, kita sampai nomor 10 saja, karena nomor 11 sampai dengan selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bu Nafita dan juga Bu Rina, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan atau kita sudah mencoba belajar untuk menjawab si pretest ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung merujuk ke materi drama itu sendiri. Oke, silakan menyimak ya. Nah, sebentar di sini ada materi tentang mengapresiasi drama. Oke. Nah, teman-teman, kita perlu tahu ya bahwasanya teks drama itu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan tokoh. Nah, drama sendiri itu diartikan bahwasanya dia itu cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku tokoh serta dialog yang dipentaskan. Nah, jadi kita tahu ya bahwasanya perbedaan drama dengan teks-teks yang lain adalah kalau drama selain dia berbentuk teks, dia juga dipentaskan. Ingat ya, drama walaupun drama itu tidak hanya teks tapi juga dipentaskan. Berbeda dengan teks deskripsi, teks narasi, teks eksposisi, editorial, dan lain-lain. Kalau teks-teks yang seperti itu, dia hanya ditulis saja kan. Nah, kalau drama ini pas sampai pada tahap dipentaskan. Jadi, ciri khusus drama adalah dia selain teks tapi dapat dikembangkan menjadi sebuah pertunjukan atau adegan di dalam suatu panggung ya. Nah, ciri-cirinya sendiri itu ada berapa ini? Ada 5 kalau Bu Dinda rangkum ya. Di situ memiliki cerita berbentuk dialog bagian dituturkan oleh narator maupun tokoh. Nah ini, jadi kalau di dalam drama itu pasti ada dialognya teman-teman. Kenapa? Kalau dalam drama kan dipentaskan ya. Maka karena dipentaskan, maka harus ada dialog antar tokoh. Artinya ada percakapan antar tokoh satu dan yang lain untuk membangun sebuah cerita itu tadi. Nah, kemudian yang dua memiliki instruksi khusus yang harus dilakukan oleh aktor saat memerankan tokoh di dalamnya. Dan biasanya ditulis dalam tanda kurung. Sama ya, seperti tadi. Kayak soal berita tadi yang ibu menghela napas. Nah, itu kan instruksi khusus, teman-teman. Jadi, biar menggambarkan bahwasanya
apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dilakukan. Kayak tadi misalnya Sari sambil menepuk punggung ibu. Jadi kan dengan tindakan, tidak hanya kata-kata, tidak hanya kalimat atau dialog saja, tapi juga melalui tindakan fisik, teman-teman. Lalu yang nomor tiga, teks drama itu harus dipentaskan atau diperankan oleh manusia melalui lisan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Nah, sama ya seperti tadi bahwasanya kalau dipentaskan maka harus ada ekspresi wajahnya, harus ada gerakan tubuhnya. Nggak mungkin kalian drama cuma diem gini dengan muka yang flat. Nah, itu apa yang mau dilihat, ya kan? Nah, sedangkan untuk membangun sebuah cerita itu harus ada ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang sesuai agar pesan atau agar apa yang mau kita sampaikan itu dapat dipahami oleh audiens atau penonton kalau di drama ya. Nah, kemudian juga didukung oleh tata panggung, tata busana, pencahayaan, dan juga musik atau tata suara. Kenapa? Ya itu tadi lagi, agar feel-nya, kalau kita bilang itu feel-nya itu biar dapet teman-teman. Bayangkan ya, kalau kita misalnya nih, kita memerankan drama horor, tapi lampunya sangat terang, terus musiknya dengan musik yang ceria, iya kan? Kemudian tata busananya dia memakai busana yang sehari-hari. Nah, itu kan kurang sesuai ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian suka melihat film, pasti kan setiap genre atau setiap misalnya ada horor, komedi, romance gitu-gitu kan pasti kan dia memiliki karakteristik sendiri. Entah itu dari pencahayaan, entah itu dari tata suara, tata busana juga. Nah, itu kan menyesuaikan genrenya. Kalau genrenya horor, berarti ya biasanya bagaimana? Biasanya banyak adegan yang di dalam rumah yang lampunya itu pasti gelap gitu kan kalau horor ya. Terus dengan tata suara yang kadang-kadang menyujudkan, dengan musik yang menegangkan. Nah, itu adalah salah satu contoh mengapa pentingnya drama ini didukung oleh unsur-unsur seperti itu ya. Kemudian terakhir, nah itu biasanya dipentaskan dengan durasi kurang dari 3 jam dan memerlukan latihan khusus sebelum dipentaskan. Nah, kalau memerlukan latihan khusus sudah jelas ya bahwasanya untuk menghasilkan drama atau cerita yang menarik, yang bagus itu harus ada latihan yang maksimal. Kemudian juga durasinya kurang dari 3 jam. Jadi tidak terlalu yang lama banget. Kenapa? Makanya di bioskop ya. Itu kan pasti filmnya kalau nggak sejam setengah, 2 jam. Nggak ada kan yang 3 jam kan. Nah, itu contohnya. Kemudian kita akan membahas tentang unsur pembangunnya. Bahwasanya teman-teman, unsur pembangun itu dibagi menjadi dua, intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik namanya juga in ya, diingat-ingat. In itu di dalam. Maka kalau unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun dari dalam si drama ini. Jadi ada tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, dialog, dan juga amanat. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik, maka unsur ekstrinsik ini unsur yang membangun dari luar. Ya, jadi tidak ada di dalam drama itu sendiri. Nah, apa saja sih? Ada biografi pengarang, falsafah hidup pengarang, dan juga keadaan sosial dan budaya masyarakat. Mungkin selama ini teman-teman kita tahu bahwasanya ya unsur yang membangun drama itu tema, alur, tokoh gitu-gitu kan. Nah, tapi tanpa kita sadari bahwasanya biografi pengarang, sejarah hidup ya atau falsafah hidup, keadaan sosial budaya masyarakat itu juga mempengaruhi biografi pengarang. Misal nih, kalau pengarang dari Jawa atau dan juga ada pengarang dari Sumatera, pasti karakteristik dramanya berbeda. Kenapa? Sejarahnya berbeda, teman-teman. Apa yang dilalui juga berbeda, ya kan? Kalau Jawa bagaimana, Sumatera bagaimana, terus keadaan sosial dan budaya masyarakatnya bagaimana di Jawa, bagaimana di Sumatera. Nah, itu juga mempengaruhi karena seni itu kan berasal dari inspirasi ya, teman-teman, yang kemudian dikembangkan oleh imajinasi dan kreativitas, gitu kan. Nah, maka faktor-faktor dari luar secara tidak langsung, walaupun dia tidak utama ya, secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi pemikiran si penulis. Akhirnya em, juga memiliki perbedaan tersendiri dalam karya yang dihasilkan gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu pada pertemuan ini. Nah, kita tahu tema ya, tema itu pasti hal yang pokok atau hal yang mendasari dari sebuah cerita apapun itu termasuk drama. Nah, tema ini juga berkaitan teman-teman dengan proses jalannya sebuah cerita.
Kalau kita memiliki tema horor ya, nggak mungkin kan isinya komedi, nggak mungkin, bisa aja komedi, tapi diselingi dengan horor, ya kan? Ada juga seperti itu, horor komedi genrenya. Kalau horor digabungkan dengan romance, bisa juga. Mungkin awalnya bagaimana, terus akhirnya ada horornya. Nah, itulah yang kemudian berpengaruh ya untuk cerita. Jangan sampai nanti temanya apa, misalnya temanya mau diangkat horor doang nih. Tapi ternyata di dalamnya ada adegan misalnya yang lucu-lucu. Nah, itu kan kurang ini ya, kurang masuk lah. Kecuali kalau memang dari awal ditentukan kalau temanya ini horor komedi. Nah, itu boleh. Nah, terus selain ada tema, ada latar. Kita sering kan tahu bahwasanya latar itu sering disebut dengan setting. Nah, di dalam latar atau setting itu artinya yaitu dia bagian dari cerita yang menceritakan ada waktu, tempat, terus kejadian atau juga suasana. Nah, latar tempat maksudnya apa? Contoh kayak tadi ya, latar tempat di depan rumah, di depan pagar. Nah, itu contoh tempat, teman-teman, yang menunjukkan tempat. Kemudian latar waktu. Waktu ini misalnya pagi hari, sore hari, atau malam hari, atau siang hari. Nah, kalau yang tadi kan pukul 5, ya kan? Pukul 5 sore hari. Nah, kayak gitu. Itu contoh latar waktu. Kalau latar suasana misalnya eh dengan rasa khawatir, nah dalam tanda kurung, nah itu suasananya maka kita tahu bahwasanya suasana itu menunjukkan bahwa seseorang sedang apa ya merasakan khawatir di dalam dirinya. Nah, di dalam setting ya teman-teman atau latar itu juga bisa didukung dengan tata suara atau tata lampu saat pementasan drama. Jadi misalnya ya, tata tempat nih, tata tempatnya ada di depan rumah. Kayak tadi ya Ibu ya, di teras rumah di pukul 5 sore hari. Maka tata suaranya apa? Bisa aja misalnya eh kayak alunan-alunan begitu kan. Terus tata lampunya gimana? Kalau keadaan sore hari itu gimana? Jangan sampai jam 5 sore nih tapi mataharinya mentereng atau lampunya itu sangat cerah. Nah, itu kan kurang sesuai. Jadi latar ini juga didukung oleh tata suara dan tata lampu. Kemudian kita beranjak di tokoh dan penokohan. Nah, kalau ini pasti sudah tidak asing ya teman-teman ya. Nah, tokoh itu pasti orang yang memerankan atau aktor yang menjadi peran di dalam sebuah drama. Nah, biasanya setiap aktor itu memiliki watak, ya kan? Pasti memiliki karakter. Nah, itu yang disebut dengan penokohan. Jadi, penokohan ini proses, cara, atau perbuatan yang dapat diartikan sebagai proses penciptaan citra tokoh dalam karya sastra. Nah, jadi dia itu hampir sama dengan watak ya, penokohan ini. Nah, biasanya di dalam drama itu ada 3 jenis. Ada protagonis, ada antagonis, dan juga ada tritagonis. Protagonis adalah aktor atau pemain yang memiliki watak yang baik. Ya, kalau kita tahu, misalnya di film-film dulu ya, atau di cerita rakyat dulu ada bawang merah, bawang putih. Nah, bawang putihnya ini menjadi tokoh yang protagonis atau yang baik. Terus ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini yang jahat. Nah, maka kalau tadi contohnya bawang merah bawang putih, maka tokoh jahatnya atau tokoh antagonis ini adalah bawang merah. Terus aja ada yang ketiga yaitu tritagonis. Artinya apa? Dia bersifat netral. Biasanya tritagonis ini dia menjadi penengah dari protagonis dan antagonis gitu ya, Rek ya. Kemudian ada alur. Nah, alur kita tahu misalnya alur cerita kok gitu sih biasanya gitu kan kalau kita lihat ya. Nah, alur itu urutan ya atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat ya di film-film itu kan pasti awalnya ada pengenalan dulu. Pengenalannya enggak yang perkenalkan nama saya enggak. Jadi kayak awalnya dulu tuh peristiwanya gimana, kemudian beranjak, beranjak, beranjak. Nah, Bu Dinda di sini ada diagram ya bahwasanya di alur itu dimulai dari pengenalan. Ya kan? Jadi misalnya ada suatu adegan yang menjelaskan ada loh rumah tangga, ada ibu, ayah, dan anaknya berapa, namanya siapa aja. Nah, itu pengenalan. Baru setelah pengenalan, dia akan menceritakan kemunculan konflik. Artinya apa? Kemunculan konflik itu konflik yang sudah mulai terlihat.
adalah permasalahan apa-apa, penyebabnya apa gitu kan. Kemudian setelah mulai sebenarnya akan ada masalah nih di sini, nomor dua nih. Kemudian memuncaklah konflik itu. Nah, dia di puncak konflik atau biasa kita sebut dengan dengan sebut klimaks ya. Klimaks atau puncak dari konflik. Jadi konflik memanas, konflik yang makin gede itu di situ. Kemudian setelah adanya konflik pasti kan kita ada cari solusi, cari penyelesaian. Nah, turunlah lagi di anti klimaks. Artinya apa? Anti klimaks itu masalah yang mulai mereda, ya. Anti klimaks itu masalah yang mulai mereda. Setelah mulai mereda, barulah ada penyelesaian. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam drama kan seperti itu ya alurnya ya. Hanya saja beda. Biasanya diceritakannya beda. Nah, ini ada tiga jenis, teman-teman. Ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Apa maksudnya? Kalau alur maju, berarti dia tuh menggambarkan secara teratur dari pengenalan, kemunculan konflik, puncak konflik, arti klimaks, sampai dengan penyelesaian. Itu yang namanya alur maju. Jadi dia benar-benar dijelaskan dari awal hingga akhir. Kemudian di alur mundur, nah ini kebalikannya, namanya saja mundur ya. Maka biasanya itu disampaikan akhirnya dulu atau penyelesaiannya dulu itu bagaimana. Baru kemudian diceritakan atau flashback kalau kita sebutnya ya, flashback. Kenapa sih kok bisa terjadi konflik itu, awalnya bagaimana, itu alur mundur. Kemudian ada juga alur campuran. Nah, kalau alur campuran ini biasanya dia bisa saja dari tengah terus ke depan terus belakang langsung. Bisa saja dari pokoknya dia tuh dari dimulai konflik baru diceritakan awalnya gimana konflik itu terus kemudian adanya langsung penyelesaian. Nah, itu alur campuran. Biasanya alur campuran ini membuat cerita itu lebih kompleks atau lebih rinci, teman-teman. Nah, selain itu ada juga dialog. Kita tahu ya bahwasanya ciri drama itu ada dialognya. Nah, dialog itu apa sih? Nah, dialog sendiri adalah percakapan antar dua tokoh yang lebih dalam sebuah drama. Jadi kalau namanya saja drama, namanya saja pentas ya, pasti ada dialognya. Nah, dialog ini juga salah satu unsur penting yang harus ada di dalam teks drama. Kalau nggak ada dialog ya berarti dia bukan teks drama, begitu ya kurang lebihnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dialog ya. Yang pertama, ragam bahasa dalam dialog tersebut menggunakan bahasa lisan. Artinya bahasa yang dapat disampaikan secara langsung atau kalimat langsung gitu. Lalu yang dua dapat diucapkan dengan lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari gitu. Yang ketiga, harus dapat mengungkapkan pikiran, perasaan para tokoh yang berperan. Jelas ya, karena dialog kan menjelaskan atau menyampaikan. Kemudian diksi atau pilihan kata dalam drama juga harus berhubungan dengan konflik serta alur cerita. Jadi kalau kita membuat dialog itu harus sesuai dengan tema yang mau kita buat, dengan apa yang mau kita ceritakan di situ. Jangan sampai kamu membuat drama A, tapi dialognya tentang B, kan nggak nyambung, kayak gitu. Lalu yang terakhir harus mencerminkan tokoh yang dibawakan, baik itu watak secara psikologis, sosiologis, maupun juga fisiologis. Nah, jadi di dalam dialog kayak tadi ya, yang Maya dan Sisi tadi, dia kan dijelaskan ya, secara fisiknya bagaimana, kemudian psikologisnya bagaimana, adegannya seperti apa. Nah, itu harus jelas. Kenapa? Ya itu tadi untuk mencerminkan tokoh. Jadi mencerminkan watak tokoh itu bisa dari situ, teman-teman, dari percakapan, dari tindakan gitu. Jadi dialog ini cukup berperan penting di dalam drama. Kemudian, nah, yang terakhir ada amanat. Amanat ini pasti di teks apapun. Mau dia di puisi, pasti ada amanat. Dia ada di cerpen, ada amanatnya. Ada di novel, ada amanatnya. Jadi amanat ini juga salah satu faktor yang juga harus ada di dalam sebuah drama. Kalau kita lihat film, kalau kita lihat televisi yang misalnya tentang cerita rakyat ya, itu kan pasti ada pesan yang disampaikan ya kan, atau amanat yang mau disampaikan si eh, apa namanya sutradara oleh audiens atau penonton yang melihatnya. Nah, amanat sendiri itu biasanya bisa disampaikan secara langsung di dalam pertunjukan itu, tapi bisa saja secara eksplisit atau secara tidak langsung. Jadi
untuk mengetahui, maka si audiens itu harus memahami apa yang dia tonton, memahami apa yang sedang dilakukan oleh tokoh drama tersebut, begitu. Nah, amanat adalah terakhir dari unsur intrinsik drama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dalam sebuah drama. Yang pertama adanya biografi pengarang. Nah, tadi sudah Bunda jelaskan ya bahwasanya salah satu biografi yang dimaksud adalah latar belakang atau riwayat hidup yang berbeda dari pengarang-pengarang yang lain. Jadi setiap pengarang kan pasti memiliki ciri khasnya, pasti memiliki latar belakang yang berbeda, entah itu latar belakang sosial, ekonomi, ya, ataupun yang lain begitu. Jadi di situ ya bisa jelaskan bahwasanya mulai dari lingkungan ia tumbuh, orang tua, pendidikan, lingkup pertemanan hingga kepercayaan. Nah, setiap orang kan masih beda-beda. Nah, itu juga yang dapat melatar belakangi adanya drama yang sesuai dengan genrenya. Kemudian ada falsafah hidup pengarang. Nah, falsafah itu hampir sama dengan biografi. Artinya eh, falsafah sendiri itu pandangan, ya kan, ide atau gagasan dan juga sikap batin yang dimiliki setiap manusia. Nah, itu pasti kan berbeda dengan manusia yang satu dengan yang lain ya. Dipengaruhi oleh apa? Nah, itu tadi kembali lagi ke latar belakang, orang tua, pendidikan. Nah, itulah yang dapat memengaruhi gagasan, ide, dan kreativitas seseorang. Maka falsafah hidup dan biografi ini hampir berkesinambungan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bingung. Dan yang terakhir adanya kondisi atau keadaan sosial dan budaya masyarakat. Tadi lagi yang sudah kita jelaskan atau yang sudah kita pelajari bahwasanya kondisi sosial dan budaya setiap pengarang itu berbeda. Kayak tadi Benda contohkan Jawa dan Sumatera. Pasti kan memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki sosial yang berbeda, lingkungannya berbeda. Nah, itu juga dapat menjadi inspirasi tersendiri bagi pengarang dalam membuat karya sastra atau naskah dramanya. Nah, kemudian dalam membuat karya tersebut, pengarang ini juga akan melihat isu-isu apa yang sedang tren, isu-isu apa yang sedang hangat di masyarakat, sehingga apa yang dia tulis, apa yang nanti dia akan pentaskan itu dapat menarik perhatian audiens drama. Oke, mungkin itu aja dari unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari drama. Sekarang kita akan beranjak ke latihan soal. Tadi kan pretest ya. Sekarang latihan soal. Jadi benar-benar khusus tentang drama. Kita lihat nomor satu soalnya. Konflik utama yang terjadi dalam kutipan drama tersebut adalah, oke, yang ditanyakan adalah konflik ya teman-teman ya. Kita lihat percakapannya bahwasanya di situ adalah terjadi di sebuah ruang tamu yang sederhana. Alia memegang selembar surat dengan gemetar, wajahnya berbinar. Sedangkan ibu sedang menyulam di sofa. Oke, kalau kita lihat karakternya ada Alia dan ibu. Alia ini gadis berusia 17 tahun, periang dan memiliki cita-cita yang tinggi. Sedangkan ibu adalah perempuan parubaya, single parent, kerja keras dan protektif. Oke, kita lihat dialognya. Berlari mendekati ibunya. Ibu lihat ini surat dari Universitas Negeri. Aku diterima, aku benar-benar diterima. Jadi kalau kita tahu dengan nada suaranya, dengan teksnya seperti itu, maka nada suaranya dengan happy ya teman-teman. Karena sampai dia berlari mendekati ibunya. Nah, kemudian ibu meletakkan sulamnya, mengambil surat itu dan membacanya dengan lambat. Ekspresinya datar. Jadi setelah si anak itu membawa kertas ya, tadi yang sudah dibawa kertas, kemudian si ibu ini melihat, meletakkan dulu suratnya, diambil suratnya dan dibaca. Tapi ekspresinya datar. Bagus nak, ibu turut senang. Hanya itu saja. Alia pun kecewa karena Alia berharap ibunya itu senang. Alia itu berharap ibunya juga excited gitu ya. Kemudian hanya bagus Bu. Ini impianku jurusan arsitektur di kota. Kita harus merayakannya. Si anak ini sangat senang ya teman-teman. Terus ibu menghela napas berat. Jadi nah, kayak gitu. Alias sayang, kita harus bicara. Nah, jadi di situ
Dia mencoba untuk berbicara dengan lembut kepada anaknya. Biaya kuliah di sana sangat mahal, belum lagi biaya hidup di kota. Ibu tidak sanggup. Kemudian Alia mendengar itu, dia langsung berjalan mundur dengan suara yang bergetar. Tapi ibu selalu bilang pendidikan itu penting. Aku akan bekerja paruh waktu, aku akan berusaha. Jadi si Alia ini berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwasanya si Alia ini bisa. Dengan apa? Dengan bekerja paruh waktu. Kemudian ibu berdiri dan memeluk si Alia yang menghindar. Jadi mendengar ucapan ibu tadi, Alia perlahan menghindar dengan tadi langkahnya yang mundur ya. Bukan itu masalahnya, Nak. Kota itu terlalu jauh, ibu khawatir. Di sini ada universitas swasta yang bagus, jurusan akuntansi dekat dari rumah, lebih aman. Nah, jadi ibu ini memberikan opsi bahwasanya si Alia ini mending kuliah deket-deket aja. Jadi biar nggak terlalu jauh, biar ibunya juga tidak khawatir. Terlebih lagi ibunya kan single parent ya, jadi dia sendiri di rumah kalau misalnya si Alia ini pergi ke kota. Kemudian Alia menangis. Jadi impianku tidak penting. Ibu hanya ingin aku tetap di dalam kandang yang ibu buat. Nah, maksudnya apa? Jadi Alia ini kecewa bahwasanya dia merasa bahwa ibunya itu menganggap impiannya tidak penting. Dan ibunya ini hanya pengen Alia ini ada di dalam kandang yang ibu buat, artinya ada di dalam rumah itu saja. Oke, dari sini kita tahu bahwasanya konfliknya adalah tentang Alia yang ingin mengejar mimpinya, tapi ibunya yang merasa berat ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini pilihan A, pertentangan antara Alia dan dirinya sendiri. Nah, tidak ya, tidak pertentangan dengan dirinya sendiri. Lalu yang B, perbedaan cita-cita antara Alia yang ingin menjadi arsitek dan ibunya yang menginginkannya menjadi akuntan. Nah, ini juga tidak, karena di sini ibunya tidak bilang kalau menginginkan menjadi akuntan, karena di situ yang diperdebatkan adalah ketika Alia mau kuliah di kota yang mana itu jauh, ya kan? Sehingga kalau jauh kan maka harus kos ya, teman-teman. Nah, kalau kos kan biaya lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kemudian C, pertentangan antara keinginan Alia untuk meraih mimpi dan kenyataan ekonomi serta khawatiran sang ibu. Nah, ini sesuai ya teman-teman ya, karena kita tahu bahwasanya konfliknya itu tidak hanya perbedaan cita-cita, tetapi antara kendala tentang biaya ya teman-teman ya. Biaya juga kekhawatiran seorang ibu kalau anaknya jauh gitu. Jadi yang sesuai adalah yang C. Kalau kita lihat yang D, perdebatan mengenai mana yang lebih baik, universitas negeri atau swasta. Nah, kalau di sini dia tidak menjelaskan secara utuh bahwasanya perdebatannya itu di universitas negeri atau swasta. Dia hanya secara eh, eksplisit ya tentang bahwasanya si Alia pengen apa, ibunya pengen apa gitu. Bukan tentang universitasnya, tapi tentang keinginannya yang mau ke negeri dan apa ya jurusan arsitektur. Kemudian yang ketidakmampuan Alia untuk memahami jerih payah. Nah, Alia ini bukan berarti tidak apa ya tidak mau memahami teman-teman, tapi dia merasa kecewa. Dia merasa bahwa ibunya menganggap mimpinya ini tidak penting dan ibunya hanya ingin si Alia ini ada di rumah bersama sang ibu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lalu nomor dua, bukti yang menunjukkan bahwa watak ibu bersifat protektif. Protektif itu artinya eh, khawatir yang berlebihan ya teman-teman ya. Kita lihat dialognya. Bagus nak, ibu turut senang. Nah ini juga, ini bukan ya, ini sudah jelas bukan. Kalau turut senang kan berarti kan ya, ya senang gitu loh. Bukan berarti dia memiliki khawatir yang berlebihan. Yang B, ya sayang, kita harus bicara biaya kuliah di sana sangat mahal. Nah, opsi B itu lebih menekankan pada konflik ekonomi karena di sini ya biaya kuliah di sana sangat mahal. Nah, jadi bukan. Yang C bukan itu masalahnya, nak. Kota itu terlalu jauh, ibu khawatir. Nah, ini adalah contoh eh, watak di mana ibu ini protektif. Nah, kenapa? Secara tidak langsung, kalau kita lihat di situ ya, itu menunjukkan rasa khawatir ibu yang menjadi alasan untuk menahan Alia. Karena ibunya merasa bahwa kota itu jauh, kamu tidak ada di samping ibu nggak bisa melihat kamu secara langsung, nggak bisa ngawasin kamu, nggak bisa jagain kamu. Nah, itu yang dimaksudkan dari kenapa kok ibu bilang kota itu terlalu jauh. Nah, gitu. Jadi yang tepat adalah yang C. Kalau yang D,
Di sini ada universitas swasta yang bagus, jurusan akuntansi dekat rumah lebih aman. Nah, kalau yang opsi D ini solusi. Jadi dia menekankan solusi yang diajukan oleh ibu bahwa dia oke kuliah, tapi yang dekat rumah aja, jangan yang jauh-jauh gitu. Kalau yang E, jadi impianku tidak penting, ibu hanya ingin aku tetap di dalam kandang yang ibu buat. Nah, yang E ini dia merujuknya ke tanggapan si Alia, bahwasanya Alia itu merasa ibunya itu tidak mendukung mimpinya dan menganggap bahwa mimpi Alia ini nggak penting dari perspektifnya si Alia. Jadi dia tuh tidak menggambarkan watak si ibu. Yang paling menggambarkan adalah yang C. Kemudian nomor 3, amanah dalam sebuah drama merupakan pesan moral atau nilai hidup yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton atau pembaca. Oke, dari kutipan drama di atas, amanat yang paling tepat adalah kita tahu ya konfliknya tadi, maka kita tahu langsung saja melihat pilihannya. Yang A, seorang anak harus selalu menuruti semua perkataan orang tua tanpa membantah. Nah, yang A ini kurang sesuai ya kalau kita lihat dari teksnya. Yang B, impian pribadi harus dikorbankan demi kenyamanan dan keamanan keluarga. Nah, itu juga tidak ya teman-teman ya, karena amanat itu harus bersifat universal atau menyeluruh dan tentunya positif. Kemudian yang C, kuliah di universitas negeri lebih menjamin kesuksesan di masa depan. Nah, yang C ini juga tidak dijelaskan bahwa di situ kalau negeri itu besok lebih enak kayak gitu, enggak. Yang D, komunikasi dan saling pengertian antara orang tua dan anak sangat penting dalam menghadapi perbedaan pendapat. Nah, ini teman-teman jawabannya adalah yang D. Kenapa? Seperti yang Budida sampaikan, bahwasanya amanat itu harus bersifat umum atau yang mewakili teks drama itu tentunya bersifat positif. Nah, di teks drama itu konfliknya itu karena adanya kesalahpahaman atau kegagalan komunikasi. Alia yang emosional dan ibu yang tidak dapat menyampaikan kekhawatirannya dengan baik sejak awal. Sehingga solusi yang dapat disampaikan adalah komunikasi dan saling pengertian gitu. Ya, si Alianya harus ngomongnya bagaimana, si ibunya harus mengertinya bagaimana. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang E kurang tepat ya, seorang single parent pasti akan menghalangi mimpi anaknya. Dia tidak menghalangi, tapi ada beberapa pertimbangan yang harus di apa ya diketahui gitu loh dari awal itu apa aja sih, resikonya itu bagaimana gitu. Nomor 4, makna implisit. Maka makna implisit ini tidak dijelaskan secara langsung. Oke, kita lihat. Duduk di tepi ranjang memandangi foto lama, suaranya lirih penuh penyesalan. Jadi kita tahu bahwasannya latar tempatnya adalah di dalam kamar dengan Surya yang memandangi foto lama dengan suara yang lirih penuh penyesalan. Andai saja waktu itu aku tidak pergi, mungkin dia masih di sini tersenyum untukku. Oke, di sini bahwa berarti adegannya adalah si Surya ini memiliki penyesalan tersendiri, ya kan? Dan merasa sedih ya karena ada suaranya lirih gitu. Kemudian kita lihat maknanya. Yang A, Surya sedang mengenang masa lalu dan menyesali sebuah keputusan. Yang B, Surya sedang merencanakan untuk pergi suatu tempat. C, merasa senang dengan kepergian seseorang. D, Surya ingin mengambil foto yang baru. E, Surya adalah fotografer profesional. Dari empat ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Di sini sudah sangat jelas ya. Mengenang masa lalu. Artinya apa? Dicerminkan dari ini, memandangi foto lama. Kalau memandangi foto lama kan berarti kan dia mengenang masa lalu ya. Dia mengingat lagi kenangan-kenangan yang sudah dilakukan gitu. Menyesali sebuah keputusan dari sini ya. Penuh penyesalan. Maka yang paling tepat adalah yang A. Nomor 5. Dalam pementasan drama, properti merujuk pada A. Pakaian, B. Dekorasi, C. Tata cahaya, D. Dialog, E. Perlengkapan fisik. Nah, properti itu merujuknya kemana teman-teman? Kalau yang A kita lihat pakaian, maka kalau opsi A itu merujuknya ke kostum ya, pakaian yang dikenakan oleh para pemain. Kalau yang B dekorasi atau latar, nah, latar tempat, maka dia adalah maksudnya ke setting ya kan, setting atau di dekorasi. Kalau yang C tata cahaya dan suara. Nah,
Ini juga bukan eh apa ya, properti ya, tata cahaya atau suara ya berarti memang dia cahaya dan suara begitu. Tidak merujuk ke properti. Properti itu adalah istilahnya pendukung ya, atau perlengkapan yang untuk melengkapi di atas panggung. Jadi faktor pendukung di atas panggung. Kalau yang dia dialog dan monolog juga tidak. Nah, yang E ini dari baru kelengkapan fisik yang digunakan pemain di atas panggung. Jadi properti ini adalah kalau kamu lihat ya di apa di TV atau seperti acara-acara drama begitu. Pasti kan ada misalnya ada kursi, ada pohon palsu, pohon buatan kayak gitu-gitu. Terus ada taman buatan. Nah, itu yang dinamakan properti. Jadi dia itu perlengkapan fisik yang digunakan pemain di atas panggung. Nah, tujuannya apa? Untuk faktor penunjang dari sebuah cerita itu tadi. Lanjut nomor 6 ya. Pertentangan nilai yang melatar belakangi konflik antara Reza dan Budi adalah, oke, kita lihat yang ditanyakan adalah pertentangan nilai ya, teman-teman ya, antara Reza dan Budi. Nah, Reza ini umur 25 tahun, seorang seniman lukis yang idealis, artinya ya berarti dia memang berpegang teguh ya dengan idealisnya. Kemudian Budinya adalah manajer galeri yang pragmatis. Artinya apa? Pragmatis itu yang berorientasi pada praktis dan juga hasilnya. Kalau tadi kan idealis itu yang memang sesuai dengan aturan, itu idealis teman-teman. Kita lihat ininya, dialognya ya. Jadi sebuah galeri seni, Reza berdiri di depan lukisannya yang benar yang besar berjudul Jerit. Jadi di situ Reza berdiri di depan lukisan, kemudian mendekat dengan kedua tangan disaku, ya kan? Tangannya disaku nih, mengamati lukisan itu dengan kepala miring. Jadi kayak mengamati gitu ya teman-teman ya. Kemudian Budi mendesah. Reza, karyamu memang selalu memukau, teknik dan ekspresinya kuat sekali. Tapi jerit, warna-warna gelap dan figur-figur menyedihkan ini, pasar tidak sedang mencari ini. Jadi di situ Budi mengatakan bahwasanya karya si Reza ini bagus, tapi eh, lukisan yang dibuat itu sedang tidak ada di dalam pasar atau tidak ramai di dalam pasar. Kemudian Reza menjawab tanpa menoleh, jadi masih melihat lukisannya gitu ya. Ini bukan soal apa yang dicari pasar Budi, ini adalah apa yang perlu saya katakan. Kemudian Budi melangkah, mendekat dan berusaha meyakinkan. Saya mengerti, tapi galeri ini butuh menjual. Coba lihat karya-karyamu yang dulu. Yang penuh warna cerah, penuh harapan, itu laku keras. Orang ingin sesuatu yang indah, bukan yang membuat mereka merenung sedih. Nah, tadi ya bahwasanya ekstrinsik tadi ya latar belakang pengarang itu juga mempengaruhi. Contohnya ini, jadi si Budi ini pengen bahwasanya karyanya itu yang cerah-cerah aja karena orang itu membeli lukisan untuk hiasan bukan yang malah membuat mereka bersedih. Kemudian Reza menatap. Jadi menurutku seni hanya untuk dekorasi, untuk membuat orang lupa pada realita. Nah, sedangkan si Reza ini karena tadi kan bersifat idealis ya, artinya ya sesuai dengan ketentuan. Nah, si Reza ini menggambarkan situasi yang memang sedang ia rasakan, teman-teman. Makanya kenapa dia membuat lukisan seperti itu? Maka itu yang dia rasakan. Kemudian Budi, seni adalah investasi dan untuk berinvestasi kita perlu memahami selera pasar. Bagaimana jika kau ubah judulnya menjadi harapan dan kita tambahkan sedikit sapuan warna emas di sudutnya. Kemudian Reza menggeleng, mengunggungi Budi dan berjalan menuju lukisannya. Tidak, setiap goresan di sini adalah jiwa. Aku lebih baik lukisan ini tidak terjual dan tetap menjadi jeritku daripada terjual sebagai kebohongan. Nah, jadi si Reza ini tetap mempertahankan hasil lukisannya dengan memang makna yang ingin disampaikan. Nah, kalau si Budi ini dia berarti lebih melihat pasar. Jadi Budi ini tujuannya untuk menjual, Reza tujuannya untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Oke, kita sudah tahu nih pertentangan dari nilainya. Kita lihat yang A, pertentangan antara seni lukis abstrak dan seni lukis realis. Nah, itu tidak ya, karena dua-duanya tidak ada yang membahas itu. Yang B, antara seni sebagai ekspresi jiwa dan seni sebagai komoditas. Nah, ini baru tepat nih. Komoditas itu apa sih? Nah, komoditas itu eh
apa ya istilahnya dia tuh harus mengikuti selera pasar ya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan Reza itu memahami kalau seni itu sebagai ekspresi jiwa, ya kan? Kemudian terlihat dari sini, setiap goresan di sini adalah jiwa. Nah, jadi dia merupakan ekspresi. Nah, sedangkan si Budi ini membuat pernyataan bahwasanya seni itu sebagai komoditas. Terlihat dari sini. Sebentar. Ini ya teman-teman ya. Ini bukan soal apa yang dicari pasar Budi. Oh sorry sorry. Yang ini. Warna-warna gelap dan figur-figur ini pasar tidak sedang mencari ini. Jadi dia tuh mengikuti selera pasar tuh seperti apa sih gitu. Jadi sudah tahu kita bahwasanya pertentangannya adalah antara seni sebagai ekspresi jiwa dan seni sebagai komoditas yang mengikuti selera pasar. Kalau yang C kan tidak ya, antara harga lukisan tidak. Yang D, selera seniman tidak juga, karena Budi itu memberikan apa ya, istilahnya tanggapan seperti itu untuk mengikuti selera pasar, bukan karena adanya kesalahan di karya yang Reza buat. Kemudian yang E, pertentangan antara penggunaan warna gelap dan cerah. Nah, ini juga bukan. Nomor 7, berdasarkan dialognya, karakter Budi dapat disimpulkan sebagai orang yang A. Pragmatis dan berorientasi pada keuntungan, B. Emosional dan mudah tersinggung, C. Idealis dan teguh pada pendirian, D. Kreatif inovatif, E. Penuh keraguan dan tidak percaya diri. Nah, kalau ini sudah sangat kita tahu ya dari dialognya saja dia mencari keuntungan gitu kan. Nah, maka yang paling tepat adalah yang A, pragmatis dan berorientasi pada keuntungan. Pragmatis itu apa sih? Nah, tadi ya, pragmatis itu berorientasi pada praktis dan hasilnya saja. Jadi tadi dia hanya mementingkan selera pasar itu seperti ini loh gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kalau yang B emosional, di situ dia tidak menunjukkan emosional yang berlebihan dan dia tidak mudah tersinggung, melainkan dia hanya menjelaskan bahwa selera pasar itu seperti ini. Kemudian yang C, idealis dan teguh pendirian. Nah, ini adalah sifat dari Reza atau karakter Reza. Kreatif inovatif. Nah, kreatif inovatif ini juga tidak ya teman-teman ya, karena tidak dijelaskan si Budi ini memiliki kreativitas atau inovasi yang berbeda. Yang E penuh keraguan dan tidak percaya diri. Nah, ini juga tidak, karena dia tidak menunjukkan sikap yang penuh keraguan. Nomor 8, krisis yang dialami tokoh Reza adalah yang A, krisis finansial, yang B, percaya diri, C, krisis identitas, D. Krisis keyakinan antara mempertahankan idealisme atau menuruti tawaran kompromi. Yang E. Krisis hubungan persahabatan dengan Budi. Oke, dari situ kita lihat yang tepat adalah yang mana coba? Yang dadu. Kenapa? Dia memiliki konflik batin, teman-teman. Kalau kita lihat di situ ya, dia dihadapkan pada pilihan yang sulit juga, gitu loh. Mempertahankan idealisme, ya, bahwasanya dia beranggapan bahwa seni itu ekspresi jiwa, eh, atau juga melakukan kompromi atas karyanya yang sesuai dengan saran Budi. Nah, kalau di apa namanya galeri itu kan pasti kan membuat untuk dijual ya teman-teman ya. Nah, si Reza ini memiliki konflik batin. Dia harus mengekspresikan apa yang dia rasakan melalui lukisan tersebut, tapi dengan konsekuensi lukisan tersebut bisa saja tidak laku atau lakunya lama karena orang tidak mencari yang misalnya kalau tadi kan digambarkan lukisannya itu berwarna gelap yang berjudul jerit ya kan. Sedangkan selera pasar atau keinginan pasar itu konsumen ya lebih suka lukisan yang cerah, yang menggambarkan kesenangan ya kan karena dia kan untuk hiasan di rumah kayak gitu. Kemudian di apa namanya? Di dialog yang terakhir kan juga ada ya. Aku lebih baik lukisan ini tidak terjual. Nah, ini dan tetap menjadi ceritku. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini masih dari konflik batinnya ya. Dia itu masih mencoba untuk mempertahankan pendiriannya di tengah tekanan atau di tengah apa ya kondisi pasar yang seperti itu.
Maka yang paling tepat adalah yang D, konflik atau krisis keyakinan, konflik batin ya. Kemudian nomor 9, fungsi dari petunjuk teknis cahaya dan suara dalam pementasan drama adalah untuk kita lihat di situ petunjuk teknisnya adalah lampu panggung menyorot ya, kita tahu situasinya. Menyorot dengan seorang perempuan duduk di kursi, suara detak jantung terdengar perlahan kemudian semakin kencang. Cahaya berkedip-kedip. Oke, kita lihat di situ. Yang A memperkenalkan lokasi dan waktu cerita. Nah, di situ kan petunjuk teknisnya adalah ada cahaya yang menyorot dan suara detak jantung, ya kan? Terus juga ada cahaya yang berkedip. Nah, kalau di situ kita lihat bahwasanya dia tidak langsung menjelaskan tentang lokasi dan waktu ceritanya. Jadi dia tidak menggambarkan lokasi dan waktunya. Nah, yang B menggambarkan kondisi fisik dan emosi tokoh secara simbolis. Nah, ini baru betul. Kenapa? Biasanya kan cahaya yang berkedip-kedip, ya, itu kan dia sebagai apa ya, menciptakan suasana, ya, bahwasanya ada suasana yang tegang, suasana yang mencekam, gitu kan. Terus juga eh, di bagian ini jantung suara detak jantung terdengar perlahan. Berarti kan dia menggambarkan bahwasannya adanya ketakutan atau kegelisahan atau juga adanya konflik batin gitu kan. Karena kan jantung terdengar perlahan itu kan berarti kan detak jantung yang berdegup kencang ya. Nah, itu kan simbol universal atau simbol secara umum dari kecemasan atau ketakutan seseorang. Nah, maka dari petunjuk teknis itu dapat kita tahu bahwasanya di situ untuk menggambarkan kondisi fisik dan emosi tokoh secara simbolis. Kondisi fisiknya adalah dia takut, gelisah, ya kan? Kondisi fisiknya adalah pada suasana yang mencekam, tegang, gitu kan? Nah, sedangkan jantung terdengar perlahan itu kondisinya adalah dia ketakutan, kegelisahan, adanya konflik batin. Jadi yang tepat adalah yang B. Kalau yang C, pergantian atau adegan babak itu juga kurang sesuai ya. Kalau pergantian babak, gak mungkin ngapain harus ada suara jantung berdebar kan gitu. Kemudian yang D, menjelaskan latar belakang cerita kepada penonton. Dia memang latar belakang tidak mencerit apa ya, dia tidak terlalu menceritakan latar belakangnya karena itu kan di situ kan hanya lampu yang nyorot dan cahaya yang berkedip dan suara detak jantung yang terdengar perlahan. Yang memastikan properti panggung. Nah, ini juga bukan. Kalau misalnya memastikan properti panggung terlihat jelas, ya langsung aja dilihat di belakang panggung kan, diintip sedikit gitu. Jadi ngapain harus ada cahaya berkedip-kedip, ngapain harus ada suara jantung berdebar kan gitu ya. Oke, jadi yang tadi 9 adalah yang B. Terakhir nomor 10. Unsur intrinsik drama yang menonjol. Oke, kita lihat yang menonjol berarti yang paling dominan atau yang paling terlihat ya. Ada adegan sebuah ruang keluarga yang berantakan setelah pesta perpisahan. Lutfi 16 tahun sedang membereskan botol-botol plastik. Ayahnya Bima 45 tahun masuk dengan wajah masam. Oke, kita lihat dialognya. Bima melihat sekeliling ruangan. Cuma ini yang bisa kau lakukan. Berpesta sampai larut dan meninggalkan kekacauan. Aku bekerja banting tulang dan di rumah hanya menemukan ini. Nah, jadi di situ kita tahu ayahnya itu baru kayaknya baru pulang kerja ya. Terus masuk ke rumah, ternyata dia melihat adanya kekacauan di rumahnya ya dan botol-botol plastik ya. Kemudian Lutfi tetap membereskan tanaman ini bukan hanya pestaku ya, ini pesta perpisahan kelas. Teman-teman yang lain juga bantu bikin berantakan. Oke. Jangan menyalahkan orang lain. Kau pikir dengan nilai-nilai pas-pasanmu, kau bisa dapat bekerja yang baik. Lihat dirimu tidak ada keseriusan. Oke, di situ ayahnya marah-marah ya. Marah-marah menganggap bahwasanya eh si Lutfi ini nilainya kan pas-pasan. Terus si ayahnya memarahi bahwasanya kau pikir dengan nilai pas-pasanmu itu kau bisa dapat pekerja yang baik, dapat kerja yang baik gitu.
Lihat dirimu tidak ada keseriusan. Nah, di situ berarti ayahnya sedang marah ya, teman-teman. Kemudian Lutfi, karena mendengar ucapan ayahnya seperti itu, dia berhenti membereskan dan menatap ayahnya. Aku sudah diterima di sekolah vokasi ya, jurusan teknik yang kau mau. Tapi kenapa sepertinya tidak pernah ada yang cukup bagus. Nah, jadi Lutfi ini memberikan pembelaan bahwasanya Lutfi ini sudah loh menerima diterima di sekolah vokasi yang ayahnya mau, ya kan? Kenapa kok nggak cukup terus gitu loh? Kenapa kok masih ada aja yang salah gitu? Kemudian karena Lutfinya menjawab seperti itu, ayahnya pun suaranya meninggi. Karena dunia nyata lebih keras dari itu. Kau harus lebih baik dari yang cukup. Oke. Kita lihat unsur intrinsik yang menonjol. Yang A, tema tentang perjuangan hidup seorang single parent. Jadi di situ ayahnya itu sudah sendiri ya. Kalau kita lihat, yang menonjol bukan di situ, ya kan? Dia tidak menceritakan bagaimana susahnya ayahnya, bagaimana dia banting tulang, bla bla segala macam, ya. Jadi tema ini tidak sesuai karena yang diangkat adalah konflik generasi dan tekanan orang tua terhadap anak, bukan tentang single parent-nya ya. Kemudian yang B, alur yang menunjukkan tahap resolusi dari sebuah konflik. Nah, ini juga kurang sesuai karena eh, resolusi itu kan penyelesaian ya, adanya masalah yang meredam. Sedangkan kita lihat di teks adalah masalah yang memuncak, ya kan? Menunjukkan konflik yang sedang memuncak atau komplikasi kalau kita sebut. Nah, itu alurnya. Kemudian yang latar. Latar ini juga kurang, teman-teman. Karena apa? Latar tempatnya itu kan di ruang keluarga, bukan adanya kantor, dan latar waktunya itu setelah pesta. Sehingga diasumsikan adalah malam hari. Karena kita lihat di sini ya, hmm, aku bekerja di luar dan di rumah yang menemukan ini. Nah, sampai larut dan meninggalkan ini loh, sampai larut. Nah, larut kan berarti kan malam. Tapi dia tidak menonjol karena di sini hanya di teks ini aja, hanya di dialog yang ini, tidak menyeluruh begitu. Lalu yang D, perwatakan Bima yang perfeksionis dan keras pada anak. Nah, ini baru benar. Kenapa? Watak Bima di situ kan dia berperan sebagai ayah ya. Nah, di situ dia apa sih penggambaran watak si Bima ini adalah seorang yang perfeksionis dan keras. Nah, ini kan sangat menonjol ya teman-teman dari awal sampai akhir. Itu kan di apa ya istilahnya muncul gitu loh. Muncul secara implisit, maka dapat kita tahu bahwasanya ayahnya ini memiliki perfeksionis yang cukup tinggi gitu kan. Nah, hal ini juga terlihat dari dialognya yang penuh tuntutan. Misalnya nih, kau pikir dengan nilai mas-masanmu kau bisa dapat kerja yang baik? Lihat dirimu, tidak ada keseriusan. Nah, itu kan berarti kan dia sedang apa ya, istilahnya memaksa anaknya untuk dapat terus berusaha gitu. Untuk apa ya, istilahnya nggak boleh berhenti sampai situ. Kamu tuh harus berusaha yang lebih giat agar nilaimu tidak pas-pasan gitu kan. Kemudian juga adanya nih yang terakhir ya, karena dunia nyata lebih keras dari itu. Kau harus lebih baik dari yang cukup. Nah, maka di situ kita tahu bahwasanya si ayahnya ini sangat perfeksionis sekali. Bahwasanya ayahnya itu ingin anaknya itu nggak merasa cukup gitu loh. Yang amanah tentang pentingnya mengadakan pesta perpisahan juga tidak sesuai ya, karena dia fokusnya bukan ke situ. Maka unsur intrinsik drama yang menonjol adalah tentang watak si ayah. Maksudnya ayah ini memiliki watak yang perfeksionis dan keras kepada anak begitu. Nah, itu aja teman-teman dari latihan soal kita hari ini. Seperti biasa ya, hanya ada 10. Dan selanjutnya kalian bisa belajar di rumah tentang latihan soal untuk membahas drama. Ya, akan ada banyak latihan soal yang bisa kalian kerjakan dari rumah masing-masing. Begitu. Mungkin itu aja yang bisa Budina sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan tentunya nanti dapat bekal kalian dalam mengerjakan TKA gitu ya. Oke, Budina akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.